Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver Hyundai Stargazer. Akhirnya kami sudah bisa melakukan tes jangka panjang dengan mobil ini. Artinya kami bisa memberitahukan ke Anda bagaimana rasanya ketika dipakai berjalan jauh, bagaimana impresinya di jalan raya, bagaimana performanya, bagaimana kehematannya, apa saja kelebihannya dan kelemahannya ketika dipakai dalam jangka yang panjang. Inilah tes lengkap dari Hyundai Stargazer. Tidak akan berpanjang lebar mengenai detail lengkap dari mobil ini luar dalam karena kami sudah 2 kali membuatkan video tentang mobil ini. Yang pertama pada saat kemunculannya, kemudian kami juga pernah melakukan first drive dengan mobil ini, dan juga kami sudah pernah bikin beda masing-masing varian dari Stargazer. Nah, itu linknya Anda bisa lihat di deskripsi dan Anda juga bisa klik di kanan atas ini. Intinya, Stargazer adalah pemain terbaru di segmen LMPV, salah satu segmen yang paling gemuk di Indonesia. Dan seperti biasa, ketika sebuah pabrikan baru mengeluarkan LMPV, mereka melakukan riset dari rival-rivalnya, sama seperti yang dilakukan di Xpander di 2017, dan itu dilakukan juga oleh Stargazer, yang artinya mobil ini disiapkan untuk menjadi yang terbaik di kelasnya. Secara desain, tidak bisa ditampik bahwa Stargazer adalah yang paling eye-catching di kelasnya. Bukan hanya karena dia baru, tapi juga pendekatan desainnya ini unik. Dia melakukan pendekatan yang futuristis. Ini ada detail-detail milik Staria yang ada di sini, dari mulai landainya kaca, kemudian lampu LED DRL yang menyambung. Di belakang juga lampunya tipis dan menyambung dari kiri sampai ke kanan. Itu membentuk siluet yang futuristis di malam hari, walaupun memang ada sedikit terkesan kemiripannya dengan salah satu raja di kelas ini, yaitu Xpander. Jadi banyak yang bilang bahwa ini seperti Staria digabungkan dengan Xpander, tapi Stargazer ini tetap memiliki cirinya tersendiri. Serta satu yang unik dari Stargazer ini adalah grillnya, karena grillnya ini untuk yang di tipe bawah, dia justru grillnya sewarna dengan bodi, sedangkan yang di tipe tinggi itu warnanya hitam. Agak kebalik, sebenarnya kami lebih suka yang sewarna dengan bodi gitu ya, tapi ya itu balik lagi ke masalah selera. Lampu di depan sudah LED untuk 2 tipe teratas, dan velg ini menggunakan 16 inci dengan desain yang futuristis juga, bannya 205/65. Lainnya sama seperti layaknya sebuah LMPV, dia panjangnya juga mirip dengan pesaingnya seperti Xpander, tapi dia sedikit lebih panjang, sedikit lebih lebar, kemudian wheelbase-nya juga sedikit lebih panjang, yang itu mengisyaratkan akomodasi yang lebih lega di dalamnya. Sekarang kita lihat mesinnya. Hanya ada satu varian mesin di Stargazer ini, 1500 cc, 4 silinder, yang membuat tenaga 115 PS serta torsi 144 Nm. Tenaga serta torsi tersebut disalurkan ke 2 roda depan lewat 2 pilihan transmisi, yaitu transmisi otomatis CVT dan manual 6 speed untuk 2 tipe terbawah. Sedangkan untuk 2 tipe teratas hanya tersedia dalam varian otomatis CVT. Nah, berbicara varian, jadi total varian mobil ini ada 4, dari mulai yang terendah itu namanya Active, kemudian ada Trend, di atasnya ada Style, dan paling tinggi seperti mobil di samping kami ini adalah yang Prime. Dan harganya itu dari 240 jutaan sampai yang tertinggi itu 307,1 juta rupiah. Perbedaan harganya memang jauh sekali dari yang tipe terendah sampai tipe yang tertinggi, tapi utamanya karena tipe tertinggi itu memiliki sejumlah keistimewaan yang unik yang tidak dimiliki oleh seluruh pesaing di kelasnya, yaitu masalah konektivitasnya. Jadi mobil ini sudah dilengkapi dengan BlueLink. Jadi BlueLink itu menghubungkan mobil ini dengan server yang dimiliki Hyundai di Indonesia, dan Anda bisa melakukan banyak hal dengan
BlueLink, dari mulai mengetahui posisi mobil Anda, melakukan booking service, bahkan ketika Anda mengalami kendaraan mogok atau keadaan darurat di jalan, atau Anda sekedar ingin menghubungi call center, Anda tinggal menyentuh satu tombol dan dia akan terhubung dengan call center. Artinya di dalam mobil ini ada data, artinya ada paket data yang diberikan oleh Hyundai supaya Anda bisa melakukan atau memanfaatkan fitur BlueLink itu. Dan kami sudah tanyakan ke Hyundai bahwa memang paket data ini ada masa berlakunya. Untuk pembelian mobil baru itu masa berlakunya sampai 3 tahun. Jadi Anda 3 tahun tidak perlu pusing mengisi kuota data yang ada di mobil ini. Tapi setelah 3 tahun juga Anda tidak perlu repot karena Anda tinggal melakukannya di bengkel resmi. Mereka yang akan bisa melakukannya, tapi sampai saat ini belum tahu apakah ada biaya lagi untuk paket datanya atau tidak setelah 3 tahun. Kemudian tipe teratas dari Stargazer ini juga dilengkapi dengan fitur radar. Anda bisa lihat kameranya di situ. Jadi sudah dilengkapi dengan sistem Hyundai Smart Sense yang itu bisa menjaga mobil, dia bisa menghindari tabrakan ke depan, bisa mengaktifkan rem secara otomatis, rear cross traffic alert, blind spot monitoring, lane departure warning, bahkan dia dilengkapi dengan lane keep assistance yang artinya Anda bisa dibantu untuk belok ketika Anda melewati jalan yang lumayan landai seperti di jalan tol. Memang dia belum ada adaptive cruise control karena memang ya di kelasnya juga di low MPV belum ada yang menggunakan adaptive cruise control. Jadi ini termasuk fitur radar yang paling lengkap di kelasnya. Ini juga unik, di kelasnya tidak ada lagi yang memiliki hal ini, yaitu Stargazer itu membuat Anda bisa memilih option antara jok yang standar, artinya bisa 3 orang di tengah, atau captain seat seperti ini. Dan itu bisa Anda lakukan pada saat pemesanan mobil dengan menambah 1 juta rupiah, Anda akan mendapatkan jok captain seat. Nah, captain seat ini memang kekurangannya adalah jadi dia hanya 6-seater total. Sedangkan kalau pakai bangku normal itu bisa 7-seater. Tapi dia juga punya keuntungan lain. Ini posisi duduknya lebih nyaman, lebih individual. Dan akses ke belakang ini lebih gampang ketimbang yang 7-seater. Karena kalau yang 7-seater Anda harus melipat bangku untuk masuk ke belakang. Sedangkan kalau yang di 6-seater seperti ini Anda bisa lewat gang di tengah ini. Posisi duduknya juga nyaman dan Anda juga bisa lihat legroom dan headroomnya besar, bahkan ini juga bisa Anda maju mundurkan, dan jok belakang ini juga masih sangat memadai untuk orang dewasa yang saya juga sudah pernah coba di video sebelumnya. Kemudian dia juga dilengkapi dengan meja di sini untuk meletakkan makanan kecil, dan di sini ada 1 buah cup holders dan ada 2 buah USB slot yang membuat Anda bisa mengecas gadget Anda di tengah. Sedangkan yang di belakang juga ada slot 12 volt, tapi sayangnya memang belum ada USB slot. Kemudian untuk Anda yang membawa anak kecil, di sini juga sudah disediakan kaitan standar Isofix untuk meletakkan car seat baik di kiri maupun di kanan. AC ini unik. Jadi AC-nya ini double blower, tapi tidak untuk semua tipe. Jadi kalau di tipe yang paling atas, 2 paling atas, Style dan Prime, ini AC benar-benar AC, ada pendinginnya di dalam. Sedangkan kalau yang di Active dan Trend, di 2 tipe terbawah itu dia hanya menghisap udara dari depan dan kemudian disalurkan ke belakang, jadi hanya sekedar blower. Tapi kalau yang di tipe atas ini sudah ada elemen pendingin. Perbedaan-perbedaan itulah yang membuat kenapa tipe paling atas ini harganya cukup jauh dibandingkan tipe yang terbawah. Karena Anda mendapatkan sejumlah keistimewaan yang bahkan pemain lain di kelas low MPV itu tidak memiliki hal tersebut. Oke, jadi memang secara desain ini desainnya sebenarnya cukup menarik. Jadi dengan di sini panel untuk AC mengambang, kemudian ada laci kecil di sini yang mungkin untuk meletakkan surat-surat atau kartu nama atau kertas-kertas kecil di sini. Dan di sini ada ya fire extinguisher. Anda bisa tinggal di rumah, Anda bisa taruh di bawah atau Anda bisa taruh di laci seperti ini. Kemudian satu yang saya suka adalah desain dari
transmisi otomatisnya ini desainnya berkelas, agak-agak mirip ke Audian gitu ya, dan dipegangnya juga enak. Tapi memang sayang sekali ini rem parkirnya dia masih manual gitu ya, sedangkan beberapa kompetitornya itu sudah menggunakan rem parkir elektrik yang bisa dipadukan dengan auto hold, sedangkan mobil ini belum. Tapi mobil ini ya punya beberapa hal lain yang diunggulkan. Misalnya ini ada ambient slide, ini ada ambient slide. Jadi ambient slide seperti di mobil-mobil premium gitu ya, ambient slide yang soft gitu cahayanya. Kemudian ada beberapa material empuk, tapi memang di sebagian besar trim ini material yang keras, walaupun tidak terlihat murah. Satu yang paling mengganggu di mobil ini sejak pertama kali saya bertemu dengan mobil ini adalah daging di atas instrumennya ini. Kurang enak dipandang mata gitu, karena sebenarnya instrumennya itu rendah, sedangkan layar entertainment 8 inchinya ini agak tinggi, dan rasanya desainer Hyundai itu tidak mau membuat tidak rata, jadi dibuatlah rata tapi menghasilkan daging yang agak besar yang kurang enak dipandang mata. Dan tapi secara fungsi tidak ada masalah. Ini instrumennya untuk di 2 tipe teratas juga sudah full digital, tapi digitalnya unik ya. Ini digitalnya bukan digital yang LCD atau yang digital yang benar-benar seperti layar gitu ya. Karena yang seperti layar itu hanya di tengah, sedangkan yang di kanan kiri itu sebenarnya seperti digitalnya kalkulator gitu. Jadi hanya ada lampu-lampu yang menyala atau mati, tapi dia tidak bisa melakukan animasi. Tapi anyway, tetap terlihat futuristis, dan posisi berkendara ini adalah salah satu yang kami paling suka dari Stargazer, karena lihat ini teleskopiknya panjang sekali jangkauannya, jadi dia untuk berbagai postur tubuh ini akan menghasilkan posisi berkendara yang ergonomis. Bahkan kami bisa bilang ini salah satu yang terbaik, kalau bukan yang terbaik di kelasnya untuk masalah ergonomis. Ini pas sekali duduknya, dan ini akan menyenangkan dalam perjalanan jauh. AC ini digital, tapi pengoperasian tetap melalui tuas yang besar ini untuk mengatur suhu dan mengatur blower. Sedangkan untuk yang lainnya yang tidak terlalu sering dipencet itu menggunakan sentuh. Jadi ini AC-nya tetap terlihat simpel tapi mudah untuk digunakan. Entertainment systemnya ini juga sudah ada Apple CarPlay wireless nih, sudah terhubung ke Apple CarPlay, jadi seperti ini, dan dia juga cukup responsif, cukup clear warnanya, serta dia dilengkapi juga dengan Android Auto. Dan 2 tombol ini yang istimewa, ini adalah tombol BlueLink dan ini adalah tombol SOS. Jadi tombol BlueLink ini Anda pencet kalau misalnya Anda ingin menghubungi call center gitu ya, Anda ingin menghubungi Hyundai, Anda bisa pencet tombol BlueLink ini. Sedangkan SOS ini ketika Anda darurat, Anda kecelakaan di tempat yang Anda tidak tahu, tidak ada pertolongan, Anda bisa langsung pencet SOS dan Anda akan langsung terhubung dengan call center yang siap membantu Anda dan mengirimkan baik itu polisi ataupun ambulans. Ini menurut saya ini cukup berguna ya, maksudnya di saat tidak diduga gitu ya, kita tinggal pencet tombol SOS. Di luar negeri ini sudah lama, tapi di Indonesia baru sekarang. Tapi ya itu syaratnya SOS dan BlueLink ini adalah data, makanya di dalam sini sebenarnya ada data yang ditanamkan oleh Hyundai, dan selama 3 tahun kita gratis berlangganan. Oke, lainnya sudah saya sampaikan semua di video first drive dan first impression. Oh ya, ada wireless charging juga di situ. Tapi sekarang yang paling penting adalah kita langsung jalan, karena disinilah untuk menjadi sebuah LMPV yang terbaik, dia bukan hanya bagus di fitur atau di desain, tapi juga bagaimana rasa berkendaranya. Apakah bisa lebih baik dari pesaingnya? Sekarang kita langsung jalan. Sebelum kami sampaikan tentang impresi berkendaranya, kami lajukan dulu mobil ini ke SPBU Shell untuk diisikan bahan bakar Shell V-Power Nitro Plus. Shell V-Power Nitro Plus dengan standar Euro 4 menjadikan mesin lebih bertenaga, akselerasi lebih cepat, dan performa maksimal. Dengan teknologi Dynaflex, Shell V-Power Nitro Plus memiliki kekuatan membersihkan yang tak terkalahkan untuk melindungi dari endapan yang mengurangi performa mesin. Shell V-Power Nitro Plus, penuh tenaga, akselerasi lebih cepat. Nah, di SPBU Shell bukan hanya kita mendapatkan bahan bakar kualitas terbaik dan pelayanan yang prima, tapi juga
ada fitur Shell Go Plus di aplikasi Shell Asia yang sangat memudahkan dan menguntungkan karena setiap kali kita beli bahan bakar akan langsung di-scan barcode-nya dan akan bertambah poinnya. Kita juga bisa mengecek poinnya di sini. Poinnya juga bisa ditukarkan dengan macam-macam, termasuk ditukarkan dengan bahan bakar juga. Jadi benar-benar praktis, nggak perlu bawa kartu lagi. Oke, langsung kita bawa si Stargazer ini untuk melihat bagaimana rasanya. Pertaruhan Stargazer sangat besar karena masuk di pasar yang sudah memiliki banyak pemain kuat. Untunglah impresi awal saat mengendarainya sangat positif. Iya, mobil ini bantingannya empuk. Itu langsung terasa begitu Anda mencoba Stargazer. Kami rasa ini mungkin yang paling nyaman suspensinya di kelasnya. Tidak jauh dari Xpander, tapi Xpander juga kita tahu itu adalah yang paling nyaman di kelas LMPV, dan mobil ini sedikit lebih nyaman lagi. Kemudian suara dari luar itu juga peredamannya bagus sehingga cukup hening di dalam, dan pengendaliannya juga masih cukup baik. Jadi walaupun dia empuk, tapi dia tidak sampai mengkhawatirkan pengendaliannya, masih cukup presisi untuk ukuran kelas LMPV. Dan mesinnya juga cukup halus, dan transmisi CVT-nya itu juga cukup responsif. Makanya mungkin Hyundai bilangnya sebagai IVT, Intelligent Variable Transmission. Tapi ya ini tetap CVT, tapi memang dia cukup responsif. Jadi nggak terlalu menggemaskan gitu. Kalau kita butuh tenaga dia langsung ada. Apalagi kalau kita pakai driving mode yang smart, karena driving mode yang smart itu bisa mengubah dari eco ke normal atau ke sport ketika dia mendeteksi bahwa drivernya menginginkan performa yang optimal. Dalam hal tenaga, dia lebih besar dari beberapa pesaingnya seperti Veloz atau Xpander. Sekarang kita coba saja akselerasinya. Oke, AC mati, traction control off, drive mode sport. Oke. Oh, dia ngoper-ngoper seolah-olah seperti manual ya, otomatis konvensional. Iya. Hasilnya 11,29 detik untuk 0 sampai 100 km per jam. Ya artinya itu normal ya, normal untuk kelas LMPV. Nggak bisa dibilang terlalu lambat, nggak bisa dibilang terlalu cepat juga ya. Standar lah, standar LMPV 11 sampai 12 detik kira-kira. Akan tetapi yang lebih impresif dari mobil ini adalah konsumsi bahan bakarnya. Di dalam kota dengan kecepatan rata-rata 22 km per jam, mobil ini mencatat konsumsi bahan bakar 12,3 km per liter. Angka yang bagus tapi tidak impresif untuk kelasnya ya. Mirip dengan Xpander dan mungkin sedikit di bawah Toyota Veloz terbaru. Tapi yang impresif adalah ketika di rute tol, ketika dilajukan seperti sekarang ini kecepatan 90 km per jam, dia bisa menghasilkan konsumsi bahan bakar mencapai 21,5 km per liter. Bahkan di kecepatan mungkin sekitar 75 sampai 80 itu bisa mendekati ke 24 km per liter. Ada dua alasan rasanya kenapa mobil ini begitu hemat di jalan tol. Yang pertama, transmisi CVT-nya memang menjaga RPM itu rendah sekali, hanya 2100 RPM di kecepatan 100 km per jam. Serta bentuk bodinya yang sangat landai ini pasti memberi nilai aerodinamika yang bagus, sehingga lebih enteng dalam membelah angin. Seperti sudah kami informasikan, posisi duduk dan setir mobil ini sangat baik. Jadi, ia juga nyaman untuk dipakai berjalan jauh. Posisi nyetirnya rileks, jadi benar-benar perjalanan jauh tuh nggak melelahkan sama sekali.
karena Anda bisa duduk yang pas dengan postur tubuh Anda. Malah bisa lebih rileks lagi karena mobil ini di tipe tertingginya itu sudah dilengkapi dengan Hyundai Smart Sense, yang artinya Anda tinggal pencet tombol lane keep assist di sini dan Anda bisa melepas setir, mobilnya bisa mengikuti jalur. Ya memang setiap berapa puluh detik sekali itu harus digoyangkan setir, tapi minimal kalau Anda mau rileks Anda tinggal pegang setir seperti ini dan komputer akan membantu Anda untuk belok-belok. Kemudian kita bisa padukan dengan cruise control. Ya memang cruise controlnya belum yang adaptif ya, tapi kalau di jalan yang cukup lenggang seperti ini udah rileks sekali dan kita berkendara dibantu oleh komputer. Belum lagi sistem Hyundai Smart Sense-nya ini bisa melihat ke sekeliling, bisa memberi peringatan kalau mau terjadi tabrakan. Ketika ada mobil di blind spot juga dia akan memberi peringatan. Ketika kita mundur juga ada mobil dalam posisi yang berbahaya juga akan memberi peringatan. Jadi benar-benar fiturnya canggih dan itu bukan hanya menambah faktor keamanan tapi juga faktor kenyamanan. Ini lane keep assist-nya juga cukup halus dan responsif loh. Dia juga nggak jerky gitu, belok-beloknya tuh cukup halus. Nah, dan kemudian ketika kita mau berjalan jauh, biasanya kita membawa barang dan penumpang. Kami sudah mencoba mobil ini dengan muatan penuh, 6 orang dewasa di dalam mobil ini, 2 di depan, 4 di belakang. Nah ini ada fenomena yang unik gitu. Biasanya mobil dengan bantingan yang empuk itu akan sangat lemah suspensinya ketika dimuati orang banyak, tapi kelihatannya ini menggunakan per progresif atau ada satu sistem tertentu di suspensinya. Jadi ketika dimuati banyak, dia justru lebih kaku rasanya. Malah mobil ini paling empuk rasanya kalau dipakai sendiri atau berdua. Ketika penuh itu agak kaku, yang mana itu bagus sehingga suspensi itu tidak terasa lemah dan tetap bisa stabil ketika melibas tikungan. Hyundai benar-benar membuat LMPV yang canggih dan nyaman digunakan. Tapi memang tetap ada sejumlah hal mengganggu di mobil ini. Yang pertama, bisa dibilang ini adalah LMPV yang paling canggih lah. Udah lampu LED depan belakang, kemudian instrumen digital, fitur radar gitu. Tapi lampu kabin depan dan belakang itu masih bohlam kuning yang agak-agak terlihat old school gitu. Kemudian mobil ini konektivitasnya bagus. Sudah ada BlueLink, Apple CarPlay, Android Auto gitu ya. Tapi USB slot di depan hanya ada satu. Yang satu lagi soket 12 volt yang mana itu tidak sepraktis USB slot. Dan di bangku paling belakang juga bahkan tidak ada USB slot sama sekali, hanya ada soket 12 volt. Harganya tidak seberapa USB slot, mestinya mengikuti perkembangan zaman semua orang butuh menge-charge gadgetnya dengan mudah. Tidak ada salahnya memberikan USB slot di bangku paling belakang dan mungkin satu tambahan lagi di depan. Kemudian mobil ini punya wiper belakang tapi defogger belakang tidak ada. Dan satu lagi yang agak mengganggu adalah rem parkirnya manual. Oke, tadi saya udah bilang rem parkir manual itu agak ketinggalan zaman, tapi rem parkir manual ini juga membawa satu konsekuensi lagi. Sandaran tangannya jadi nggak bisa optimal karena sandaran tangannya nggak bisa dibikin rata, karena kalau rata itu akan menghalangi tangan kita ke rem parkirnya. Jadi dia harus dibuat miring seperti ini, yang mana jadi penyanggaan tangan itu tidak terlalu optimal. Bakal lebih nyaman lagi kalau misalnya dia bisa proper, tapi ya karena rem parkirnya manual dibutuhkan akses tangan, jadi ya dibuat desain seperti ini. Namun di lain sisi ia juga punya banyak hal menyenangkan. Yang pertama jelas BlueLink-nya itu satu-satunya di kelasnya, dan lewat aplikasi Anda bisa mendeteksi ada di mana mobil Anda, bahan bakarnya masih berapa, Anda bisa mengatur dinginnya AC-nya, kemudian juga Anda juga bisa menyalakan mesin dari jarak jauh, bahkan bukan dalam jarak remote ya, tapi dari manapun Anda bisa menyalakan mobil karena dia menggunakan sinyal internet. Jadi BlueLink ini sangat
sangat unik lah di kelasnya. Benar-benar satu-satunya di kelasnya dan banyak sekali info yang bisa kita gunakan atau kita lihat dari Bluelink ini. Kemudian seperti tadi saya bilang, mobil ini sudah dilengkapi dengan fitur radar, tapi ada satu aplikasi dari fitur radar itu yang ini cukup penting mungkin buat di daerah yang ramai seperti kota besar di Indonesia, yaitu safe exit warning. Jadi ketika kita berhenti, kita parkir dan kita mau buka pintu, kadang-kadang tuh kita suka lengah dengan kendaraan di belakang. Jadi banyak kejadian pintu tertabrak, utamanya mungkin tertabrak motor gitu ya. Nah, di sini dia akan memberi peringatan ketika kita mau keluar itu jika ada bahaya di belakang. Nah, ini ketika kita lengah dia akan memperingatkan safe exit warning. Kemudian mobil ini juga dipenuhi dengan fitur-fitur mini yang unik yang ada di head unitnya. Misalnya ada valet mode, jadi ketika kita pakai valet mode itu orang tidak bisa mengubah settingan apa-apa di mobil. Kemudian ada penunjuk kiblat, jadi kalau kita kebetulan mau sholat gitu ya, pengen cepet cari kiblat itu kemana, tinggal klik di situ. Dan ada voice memo, kalau kita pengen mencatat sesuatu, kita tinggal langsung akses voice memo, dia akan merekam suara kita dan bisa diakses lagi ketika kita mau mendengarnya. Dan ada quiet mode, jadi quiet mode itu ketika kita aktifkan, dia speaker hanya speaker depan, dan kalau volume itu terlalu keras dia otomatis turunkan. Jadi banyak fitur-fitur kecil, gimmick-gimmick kecil itu yang menarik gitu di mobil ini. Kemudian dia juga dilengkapi dengan remote start engine yang kita bisa menyalakan mesin dari luar untuk mendinginkan kabin terlebih dahulu. Dan satu ini sentuhan kecil tapi menyenangkan, volume audio mobil ini selain bisa diatur di setir, tapi dia juga ada tombol fisik, dan tombol fisiknya letaknya di kanan, bukan di kiri. Di kiri itu kan biasanya diciptakan untuk mobil-mobil setir kiri, dan banyak kan mobil di Indonesia juga volumenya masih di kiri, jadi kita agak jauh menjangkaunya. Tapi yang ini kita bisa menjangkau di kanan, jadi dekat, accessible. Bisa dibilang dengan Stargazer ini Hyundai membuat standar baru di kelas LMPV. Ceritanya tuh sebenarnya mirip dengan Mitsubishi Xpander ketika pertama kali keluar 7 tahun lalu. Benar-benar semua kelemahan dari kompetitornya itu diatasi di mobil itu. Mereka melakukan riset sama seperti Hyundai. Kami yakin juga mereka melakukan riset ke kompetitor-kompetitor kuatnya, sehingga jadilah MPV ini yang unggul hampir di segala hal dibandingkan kompetitornya. Minimal dia menjadi LMPV yang paling enak untuk dikendarai. Dan sekarang Stargazer bukan cuma mengedepankan rasa berkendara, tapi juga menawarkan sejumlah fitur canggih dan inovasi teknologi yang sebelumnya itu tidak ada di kelas LMPV. Membuat mobil ini benar-benar sangat layak direkomendasikan jika Anda mencari sebuah LMPV untuk keluarga. Well, dengan kualitas berkendaranya, performanya, konsumsi bahan bakarnya, fitur-fiturnya, jelas kelihatan bahwa good job untuk Hyundai sudah mengeluarkan mobil ini, dan terlihat sekali bahwa mereka mengambil pelajaran dari kompetitor-kompetitornya dan mereka tahu apa yang dibutuhkan oleh orang Indonesia. Memang bukan produk yang sempurna, masih ada beberapa kekurangan di sana-sini, tapi kami rasa Stargazer adalah jelas salah satu pilihan terbaik bagi Anda jika saat ini Anda ingin membeli sebuah LMPV. Jadi begitulah hasil review lengkap kami terhadap Hyundai Stargazer ini. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Autodriver jika Anda belum. Main-main ke website kami di www.autodriver.com, follow Instagram kami di sini, dan download aplikasi kami Autodriver di Google Play Store. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.